Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Didi Pras di channel ini. Oke, sebelumnya di video kali ini kita akan membahas tentang mikrofon. Di sini saya sudah memegang mikrofon Taver BM800. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Oke teman-teman, mungkin di antara kalian sudah tidak asing lagi dengan mikrofon seperti ini. Di video kali ini saya akan membedakan antara mikrofon BM800 ini dengan mikrofon yang harganya di atasnya atau mic condenser yang harganya di atasnya. Lalu kenapa mikrofon BM800 ini sangat murah harganya ya, dibandingkan dengan contoh Alcatron MC001 yang harganya bisa sampai 1 jutaan atau 800 ribuan. Padahal jika dipikir atau dibaca itu dia mikrofon kondenser. Oke, mungkin banyak teman-teman yang bertanya apa sih bedanya. Oke, mari kita kupas bersama-sama. Di video kali ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Di bagian yang pertama adalah pengenalan tentang mikrofon ini dengan mikrofon. Saya ambil contoh Alcatron atau Behringer yang harganya mungkin bisa sampai 600 atau 800 ribuan. Lalu apa sih perbedaannya sebenarnya? Oke, yang pertama adalah dua sistem yang digunakan mikrofon seperti ini, mikrofon kondenser BM800 dengan Alcatron atau sejenisnya yang harganya di atasnya itu berbeda. Oke, di sini yang perlu dicatat adalah mikrofon ini menggunakan electret condenser. Sedangkan mikrofon seperti Behringer C1 atau Alcatron yang MC001 atau yang lainnya, dia menggunakan true condenser. Jadi bisa dipahami ya, ini menggunakan electret condenser dan ini menggunakan true condenser. Jadi sudah berbeda di situ. Lalu apa bedanya? Sama-sama kondensernya. Lalu apa bedanya? Oke. Perbedaannya jika electret condenser ini dia sudah dipolarisasi dari pabriknya. Jadi kondensernya di sini sudah terpolarisasi. Atau lalu untuk yang true condenser dia perlu polarisasi atau perlu supply tambahan lagi sebesar 60 atau 48 volt yang biasanya disebut phantom power. Kalau mic yang jenis true condenser ini tanpa phantom power bisa dipastikan dia tidak akan bisa menyala. Berbeda dengan electret condenser seperti ini yang langsung dicolok ke handphone dia sudah bisa menyala walaupun suaranya agak pelan tetapi dia masih bisa bekerja. Sedangkan yang true condenser atau yang benar-benar kondenser dia tidak akan menyala karena dia kondensernya atau kapsulnya itu belum terpolarisasi. Nah, polarisasinya dari mana? Dari tegangan yang diambilkan dari phantom. Untuk lebih detailnya nanti akan saya beri penjelasan di video selanjutnya mungkin. Jadi di sini ya, di poin pertama tadi ya, di bagian pertama perbedaannya dari sini. Intinya ini memakai electret condenser, sedangkan yang Behringer atau Alcatron dan sebagainya menggunakan true condenser. Yang electret sudah terpolarisasi, yang electret condenser sudah terpolarisasi dari pabrik, sedangkan yang true condenser ini belum terpolarisasi dan memerlukan catut daya tambahan atau yang biasanya disebut dengan phantom power. Ini semoga bisa dipahami ya perbedaannya ini. Untuk kualitas suaranya bagaimana Bang? Apakah lebih baik ini atau lebih baik ini? Untuk kualitas suaranya tentu yang true condenser lebih baik. Lebih baik intinya. Apakah yang ini jelek? Tidak. Ini juga tidak jelek. Kalian juga bisa modding ini. Di dalam sini di bawaannya BM800 ini menggunakan electret condenser yang sangat kecil, yaitu sekitar 12 mili atau 16 mili. Kalian bisa upgrade electret condensernya, kalian bisa upgrade yang ke ukuran 25 mili. Jadi dia lebih besar. Itu hasilnya juga cukup bagus. Seperti itu. Lalu kita beranjak ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini fungsi atau prinsip kerjanya yang akan saya jelaskan dari kedua mikrofon ini dengan mikrofon yang true condenser, yang electret condenser. Di bagian kedua ini kita menyebutnya ya, menyebut mereknya kita ubah. Ini electret condenser dan true condenser. Jadi untuk prinsip kerjanya yang electret condenser ini tidak memerlukan catut daya phantom yang terlalu tinggi. Ini dicatat ya, karena sudah terpolarisasi dari pabriknya. Sedangkan yang true condenser ini belum terpolarisasi. Jadi dia memerlukan catut daya yang tinggi untuk memolarisasi kapsulnya tersebut. Dan catut daya itu
bisa diambil dari Phantom yang biasanya 48 volt itu. Untuk skema di dalamnya sini ada beberapa blok. Saya biasanya membagi 3. Kalau untuk tabir ini cuma ada 2, yaitu preamp dan electric condensernya. Sedangkan untuk yang true condenser ada 3 bagian, yaitu yang pertama preamp, yang kedua capsule true condensernya, dan yang ketiga adalah DC step up atau osilator step up untuk memberi supply ke true condensernya. Yang didapat tegangannya yang didapat dari Phantom power tersebut. Tegangannya berapa? Bisa sampai 63 volt, bisa sampai 48 atau di bawahnya tergantung dengan mikrofonnya. Lalu, apakah PM800 ini perlu tegangan untuk menyalakannya? Sebenarnya ini perlu, teman-teman. Ini tetap perlu tegangan, tetap perlu istilahnya dalam tanda kutip Phantom power. Tetapi Phantom power yang digunakan di sini tidak perlu 48 volt. Lalu bagaimana Bang jika saya pasangkan 48 volt? Tetap bisa ya. Lalu di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman ya ini. Jadi satu daya di sini itu untuk menghidupkan preamp mic-nya. Saya bongkar ya. Jadi di sini ada rangkaiannya. Ini adalah preamp mic-nya. Jadi kalau true condenser itu di sini ada rangkaiannya lagi, atau DC step up lah atau apa penyebutannya, untuk menyuplai kondenser, true condensernya. Kalau yang seperti ini dia cuma preamp seperti ini. Nah, preamp ini kalau saya pasangkan tegangan 5 volt dia juga bisa menyala. Lalu mengapa jika digunakan sound card USB yang harganya 25 ribuan itu suaranya lebih bagus? Karena di port out atau port in mic yang ada di sound card USB tersebut ada tegangannya sekitar 5 volt. Jadi dia mensuplai rangkaian ini sehingga output yang dari kondenser ini dikuatkan di bagian preamp ini sehingga suaranya lebih kencang. Lalu jika kita langsung colokkan ke handphone, suaranya kecil karena memang tegangannya ada di jack headphone-nya cukup kecil. Seperti itu. Lalu untuk optimalnya berapa kan? Untuk optimalnya di sini ada Zener ya. Ada Zener di sini 9 volt. Saya membaca di beberapa artikel, bahkan ada yang upload motif mikrofon ini dijadikan true condenser, jadi dia nambah lagi. Itu ada di YouTube, orang Indonesia juga. Dari situ saya juga banyak belajar dari referensi di internet. Jadi di sini tegangannya itu yang dibutuhkan atau Zener yang ada di sini 9 volt. Jadi jika kalian beri tegangan di atas 9 volt, dia akan tetap diturunkan menjadi 9 volt. Misal 12, ya di sini tetap 9 volt. Seperti itu, karena di sini 9 volt ya Zenernya. Zener fungsinya apa? Kalian bisa googling sendiri fungsi Zener itu apa jika kalian belum tahu ya. Jadi apa perlu Phantom Bang? Jawabannya ya perlu Phantom. Tapi tidak seperti Phantom yang 48 volt. Lalu bagaimana jika saya pasang 48 volt? Ya bisa, karena di sini sudah ada regulatornya. Jadi ada regulatornya sehingga tegangannya akan menyesuaikan dengan rangkaian di sini. Dia tidak akan meledak, tetap nyala. Tapi suara yang dihasilkan Phantom 48 dengan diberi tegangan sebesar 5 volt itu suaranya nggak beda, bahkan bisa sama dengan yang diberi tegangan 9 volt seperti itu. Untuk uji cobanya kita coba di next video ya mungkin. Oke. Semoga video singkat ini bisa memberi sedikit wawasan untuk kita, dan apabila ada salah-salah kata silahkan koreksi di komentar. Silahkan koreksi jika saya salah ya. Kita sama-sama belajar supaya tahu seperti apa sih karakter mikrofon ini, kok bisa murah sedangkan yang kondenser yang lain kok mahal. Ya salah satu perbedaannya ada di situ. Semoga bisa dipahami video kali ini. Untuk video uji cobanya ini dengan tegangan 5 volt, 9 volt, dan juga tanpa tegangan di next video ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dukung terus channel ini. Tanpa dukungan kalian dan tanpa like dan juga komen kalian, channel ini bukan channel apa-apa. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan mampir ke channel ini dan menyimak video-video yang ada di channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya Didi Pras, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.